Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Anime One Piece episode 1128 yang lalu sudah menunjukkan kedatangan Gorosei Saturn ke Pulau Egghead. Sementara itu, pertarungan babak pertama Luffy versus Kizaru sudah selesai. Kizaru pun tumbang oleh pukulan White Star Gun-nya Luffy. Namun Luffy juga jadi kehabisan tenaga dan menunjukkan wujud keringnya. Ya, melanjutkan cerita di episode sebelumnya. Episode ini dimulai dengan menunjukkan kekacauan di Pulau Egghead karena kedatangan Gorosei Saturn. Para prajurit angkatan laut berpangkat rendah tidak berhak melihat Saturn secara langsung, yang layak hanya setingkat kapten dan wakil admiral. Namun para prajurit muda terlihat masih penasaran dengan sosok salah satu pemimpin dunia itu. Kilatan petir hitam pun kembali muncul di Pulau Egghead, tepatnya di lokasi kemunculan Gorosei Saturn. Lalu kita bisa melihat wajah seram Saturn dengan tajam menatap ke arah Bonnie. Ya, di sini kembali diperlihatkan adegan saat Bonnie menyerang Saturn menggunakan katana. Melihat Gorosei tertusuk, para prajurit marin jadi terkejut. Bahkan mereka terlihat panik dan berusaha untuk menyerang Bonnie. Vegapunk juga terkejut menyaksikan aksi Bonnie yang tidak terduga itu. Sementara Bonnie masih terlihat menangis dalam emosi. Dia pun masih berada di dekat Saturn. Lalu dengan tegas Saturn menyatakan bahwa dirinya lah yang memang ingin agar serangan Bonnie itu mengenainya. Jika mau menghindar, Gorosei itu dapat dengan mudah melakukannya. Kemudian serangan tatapan maut Saturn mengenai Bonnie. Hal itu membuat Bonnie jadi terjatuh. Dan tangan raksasa Saturn berhasil menangkap Bonnie dan kemudian menggenggamnya dengan kuat. Ya, melihat Bonnie tertangkap, Sanji jadi khawatir. Dia pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun serangan tatapan maut Saturn dengan mudah membuat Sanji terpental. Lalu Saturn pun mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya. Dan secara ajaib luka Saturn tiba-tiba menghilang. Hal itu pun membuat Franky terkejut. Sementara itu, Sanji terlihat masih kesakitan setelah menerima serangan dari Gorosei Saturn. Nah, melihat Bonnie tertangkap, para wakil admiral langsung berusaha menyergap Vegapunk. Namun Saturn malah meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Kemudian kita melihat Kizaru sudah terbaring di tanah dengan menutup wajahnya. Dia pun mengatakan kepada Saturn bahwa tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Saturn pun memaklumi keadaan Kizaru yang sudah mencapai batasnya karena bertarung melawan Nika. Dan kita juga bisa melihat Luffy dalam wujud kering setelah mode Nikanya habis. Melihat Luffy tak berdaya, Saturn langsung berusaha melakukan serangan. Salah satu kakinya dengan cepat meluncur untuk menusuk Luffy. Beruntung Franky bertindak cepat dengan mendorong Luffy menggunakan tangan besinya. Kemudian Franky menarik Luffy dengan tangan yang satunya. Saturn pun salut dengan kegigihan kru Luffy hingga memujinya sebagai kru yang kuat. Franky sendiri merasa tersanjung setelah melihat bahwa pemimpin dunia sekalipun mengincar nyawa kapten mereka. Ya, di sini kita bisa melihat Luffy dan Bonnie sama-sama lemas tak berdaya. Lalu Saturn mengatakan bahwa bergabungnya Bonnie dan Luffy dalam pertempuran di Egghead adalah hal yang sangat tidak terduga. Dan Gorosei itu ingin melihat bagaimana cara Luffy dan Bonnie untuk keluar dari kepungan angkatan laut. Kemudian Saturn menyayangkan sikap Vegapunk yang telah mengkhianati pemerintah dunia. Tapi Gorosei itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih karena selama ini Vegapunk banyak memberikan penemuan di bidang militer. Pidato Saturn berlanjut, kali ini dia bertanya siapa yang ingin dia kirim ke alam baka dulu. Bonnie pun langsung digenggam dengan kuat oleh tangan raksasa Saturn hingga tampak kesakitan. Sanji dan yang lainnya ingin menolong Bonnie, tapi mereka tak bisa bergerak karena kekuatan misterius dari Saturn. Sementara itu, Bonnie terlihat sangat-sangat marah kepada Saturn dan mengatakan bahwa Gorosei itu telah menghabisi ayahnya. Namun Saturn menjawab bahwa Kuma berasal dari ras Bukanir, salah satu suku kuno yang sudah melakukan kejahatan besar di masa lalu. Nah, Vegapunk pun tampak terkejut saat Saturn mengatakan hal itu. Bonnie sendiri jadi teringat sosok Kuma yang sedang tersenyum.
Lalu diiringi kepungan senjata angkatan laut, Bonnie mengenang kisah masa kecilnya bersama Kuma yang ingin menjadi pejuang kebebasan seperti Nika. Sementara itu Saturn mengangkat Bonnie dan meminta pasukan marin untuk siap menembak. Kenangan Bonnie pun semakin dalam. Dia membayangkan saat dirinya dan Kuma menari diiringi suara genderang kebebasan Nika. Sanji dan Vegapunk hanya bisa berteriak karena tak bisa bergerak. Mereka meminta agar Bonnie dilepaskan karena Bonnie itu hanyalah anak kecil. Bonnie yang sudah terdesak membayangkan apakah Nika akan membebaskan dirinya. Dalam ingatannya, Kuma tersenyum dan berkata, tentu saja. Iya, selanjutnya kita masuk pada adegan flashback 47 tahun yang lalu di kerajaan Sorbet. Pada masa itu, Kuma dilahirkan di kerajaan Sorbet. Orang tua Kuma tampak bahagia ketika putra mereka terlahir. Ayah Kuma pun meminta dokter untuk merahasiakan identitasnya sebagai ras bukanir, karena hal itu akan membuat mereka jadi diincar oleh pemerintah dunia. Bayi Kuma di sini tampak sangat bahagia. Namun hal itu tidak lama. Pemerintah dunia tahu fakta tentang ras bukanir dan mereka mulai mengawasi rumah sakit. Ayah Kuma pun tertangkap. Dia meminta agar dirinya saja yang ditangkap, sementara anak dan istrinya dibebaskan karena hanya dialah ras bukanir yang asli. Namun pemerintah dunia tak mau tahu. Mereka pun menangkap ayah dan ibu Kuma beserta Kuma sendiri yang masih kecil. Di sini kisah sedih Kuma dimulai. Dia sudah menjadi budak saat masih kecil. Walaupun kecil, kekuatan Kuma sangat luar biasa karena darah ras bukanir yang dia miliki. Tapi meskipun kuat, Kuma sering mendapatkan hukuman dari Tenryubito. Kuma juga kerap kali menangis karena memang saat itu dirinya masih sangat kecil. Beberapa waktu pun berlalu, Kuma bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Tapi ada kabar buruk, yaitu ibu Kuma telah tiada. Dia sudah berada di tempat yang lebih baik daripada dunia yang kejam ini, yaitu ada di surga. Kuma kecil pun menangis saat tahu ibunya telah tiada. Namun ayahnya tetap menguatkan Kuma agar tetap tegar dan menunggu kedatangan pejuang kebebasan Nika yang akan datang untuk membebaskan mereka semua. Ayah Kuma pun menceritakan bahwa legenda Nika turun-temurun dari cerita para leluhur ras bukanir. Suatu hari dia akan datang dan membawa mereka semua ke lautan yang bebas. Ayah Kuma pun melakukan tarian Nika untuk menghibur Kuma. Tapi tiba-tiba Tenryubito muncul dan menembak ayah Kuma hingga tiada karena dianggap terlalu berisik. Oke, flashback berlanjut, kita menuju timeline 38 tahun yang lalu. Para Tenryubito akan mengadakan turnamen pembasmian di wilayah yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Dan tempat yang ditunjuk untuk turnamen 3 tahunan kali ini adalah God Valley, sebuah pulau di West Blue. Raja God Valley tentu tak terima jika wilayah kerajaannya dijadikan arena berburu oleh para Tenryubito. Namun raja itu dengan mudah dihabisi oleh seseorang. Nah, yang menghabisinya ternyata adalah Garling Vigarland yang 38 tahun lalu masih muda. Sebelum perburuan dimulai, poin Garling minus 10.000 karena menghabisi raja sebelum waktunya. Garling sendiri tidak keberatan dengan pengurangan poin itu. Dia merasa masih bisa menang dari peserta yang lain. Kemudian kita melihat penduduk God Valley sudah dipenjara dan siap untuk dijadikan objek buruan para Tenryubito. Di sini kita juga bisa melihat sosok Gorosei Sultan yang sudah tampak tua seperti biasanya. Dia mendapatkan laporan bahwa anak suku bukanir yang melarikan diri sudah tertangkap lagi. Nah, anak bukanir yang dimaksud itu adalah Kuma. Di sini Kuma yang berusaha kabur ditangkap oleh rekan-rekannya. Mereka terpaksa melakukan itu kepada Kuma karena jika Kuma sampai kabur maka mereka akan dieksekusi. Kemudian secara tak terduga muncul suara dari atas tebing yang mengatakan sesuatu tentang ras bukanir. Ternyata itu adalah Ivankov ketika masih kecil dan juga seorang anak perempuan bernama Ginny. Mereka mengajak para tahanan untuk melarikan diri dari God Valley. Oke, itu aja full story untuk anime One Piece episode mendatang. Mimin dari Gomu no Anime. Terima kasih.